Bismillah, la haula wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian apa-apa, biasa, apa-apa. Yang dipelajari dalam ilmu thariqah itu adalah yang sampaikan tadi sore, yaitu kalimat thayyibah Allah huwa Allah ahadun, kemudian termasuk la ilaha illallah. Sekali lagi, walaupun itu ada tugas dijalankan di rumah, la ilaha illallah, tetapi 8 sekali atau pada waktu khususiyah itu harus dilaksanakan bersama-sama dengan Abah, ya. Bareng dengan Abah. Bagaimana tadi sore sudah disampaikan, siapa yang membaca amin bersama malaikat, maka diampuni dosanya yang sudah dan yang belum. Allahumma amin. Cirinya agar bersama malaikat pada waktu sholat jamaah, imam juga membaca amin, makmum juga usahakan membaca amin dengan imam, bersama imam persis. Lagu-lagunya panjang pendeknya, kemudian suara keras atau lemahnya. Siapa yang membaca amin bersama imam pada waktu sholat jamaah berarti membaca amin bersama malaikat, karena malaikat ikut jadi makmumnya. Sore tadi, siapa yang membaca Al-Ikhlas bersama Abah berarti itu pahalanya ikut Abah. Ini tadi membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, diusahakan bareng persis dengan Abah. Maka sama dengan bersama-sama malaikat dan bersama Allah juga, dan bersama para mursyid thariqah, silsilah mursyid thariqah dari Nabi Muhammad sampai Abah. Allahumma amin. Kenapa kok perlu begitu? Sebab agar pernah merasakan melafazkan la ilaha illallah itu dengan melihat Allah. Ikhwan akhwat sekalian, Bapak Ibu kan dereng saged ndelok Gusti Allah nggih. Lah niku nek bareng kali Abah ganjarane padha karo ndelok Gusti Allah. Muga-muga ten ngene donya niki kapan kabeh niki jamaah saged mirsani Gusti Allah ten swarga. Allahumma amin. Gini ku fadilah. Ini fadilah kalimah thayyibah. Nek pun mlebu ten ngene manah utawa belajar, mangke dibimbing Gusti Allah saged ngerjakaken napa mawon perintah Gusti Allah. Gusti Allah perintah napa? Perintah salat, saged salat. Mulane nek tiyang dereng mlebu thariqah piye salate? Ya. Kalau orang belum masuk thariqah, bagaimana salatnya? Bagaimana salatnya? Perintahnya Allah yang lain yaitu ikhlas. Bagaimana bisa ikhlas kalau enggak ngerti ilmunya ikhlas? Kalau belum masuk thariqah bagaimana? Makanya nanti kalau kalimat thayyibah itu sudah meresap dalam dada, dalam jiwa, maka baru bisa menjalankan ikhlas.
Allahumma amin. Perintah Allah itu apa? Sabar. Siapa yang kalimah thayyibah masuk dalam dadanya, dalam hatinya, maka semua anggota badannya bisa melaksanakan sabar. Nah, kalau nggak mau belajar thariqah, bagaimana mengatakan sabar? Ya, bagaimana bisa sabar? Nabi Musa saja ngomong sabar itu kemudian ditegur oleh gurunya, yaitu Nabi Khidir. Nabi Musa mengatakan kepada gurunya, tolong guru, ajarkanlah bagian ilmu yang diberikan oleh Allah pada engkau. Kemudian guru mengatakan, kamu tidak akan sabar Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, insya Allah guru, saya akan sabar. Dijawab oleh gurunya, wa kaifa tasbir ala man lam tuhit bihi kubra. Bagaimana kamu sabar atas sesuatu yang kamu tidak ngerti ilmunya sabar? Ilmunya sabar belum tahu kalau kamu mengatakan saya akan sabar. Maka Nabi Khidir kemudian diajak. Ya sudah, ayo berangkat. Pokoknya praktek. Kamu jangan tanya. Nanti jangan tanya, pasti akan saya jawab. Ternyata diuji oleh gurunya dengan satu ujian. Sudah bertanya. Ya. Makanya di ilmu thariqah juga ujian-ujian. Mudah-mudahan saja lulus semuanya. Allahumma amin. Itu aja, mudah-mudahan lulus gitu aja. Gak lolos, gitu. Diuji oleh gurunya apa? Berupa Nabi Khidir itu apa? Pertama, melubangi kapalnya orang-orang melarat. Itu dilubangi, dibor, sehingga kapalnya tenggelam. Maka proteslah Nabi Musa. Selanjutnya Nabi Musa menguji dengan apa? Membunuh pemuda, juga bertanya. Yang ketiga, Nabi Musa dan Nabi Khidir minta makan pada penduduk, tidak dikasih. Ternyata Nabi Musa diajak Nabi Khidir menegakkan tembok yang akan roboh, juga bertanya lagi. Maka 3 ilmu itu yang didapatkan oleh Nabi Musa. Mudah-mudahan saja jamaah ikhwan akhwat semuanya lulus semuanya. Allahumma amin. Seperti Nabi Musa, tapi dari segi berjuangnya, cuma seperti ulama dari segi lulusnya. Allahumma amin. Jadi kalau kalimat thayyibah itu dilaksanakan sesuai dengan perintahnya, misalnya ba'da maghrib dan ba'da subuh, maka akan diberi oleh Allah itu masuk ke dalam jiwa, ke dalam dada, dalam hati. Kalau sudah begitu, darah-darahnya pun ikut kemasukan itu, sehingga sulit sekali setan untuk menggodanya. Maka akan diberi oleh Allah ilmu ikhlas, ilmu sabar, ilmu syukur, ilmunya takwa, ilmunya sholat. Otomatis termasuk orang yang zakat. Allahumma amin. Jadi badan juga ada zakatnya. Apa zakatnya badan? Yaitu kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Itu zakatnya badan. Sehingga di dunia akan kemasukan ilmu-ilmu yang bersih tadi, kemudian
dibersihkan oleh Allah dari apa? Kotorannya hati, antara lain apa? Syirik. Syirik itu termasuk iri, dengki, cinta dipuji, marah dilecehkan dan sebagainya. Itu namanya penyakitnya hati. Dibuang oleh Allah sehingga sholatnya khusyuk. Allahumma amin. Terus diisi oleh Allah dengan iman. Sehingga mulutnya Allah, 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 Allah. Hatinya juga begitu. Allah, Allah, Allah. Aku yang menjadikan kesini, menjadikan aku kesini juga Allah. Yang memberikan karunia majelis ini siapa? Allah. Alhamdulillah. Sehingga dicabut nyawa nanti oleh malaikat namanya An-Nasyifat seperti tidak dicabut nyawa. Rasanya enggak dicabut nyawa kita. Tapi langsung disuruh apa? Diajak ke taman-taman yang indah. Kemudian disambut oleh malaikat-malaikat dan bidadari-bidadari yang jutaan. Kemudian gedung-gedung mewah, lagu-lagu yang indah. Ya. Kemudian semuanya mengucapkan salam, salam, salam. Allah pun juga memberikan salam padanya. Allahumma amin. Makanya tata cara istighosah yang wajib yaitu kakinya apa? Kakinya seperti tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu artinya apa? Kita tahiyat itu artinya apa? Apa? At-tahiyatu itu artinya apa? Apa? Apa at-tahiyatu? Penghormatan. At-tahiyatu penghormatan. Jadi kita duduk seperti tahiyat akhir yaitu duduk menghormat, mengagungkan Allah. Yang diagungkan hanya Allah saja, sudah cukup. Memuliakan orang tua sudah nanti akan otomatis kalau Allah saja yang diagungkan. Sudah otomatis. Sebab nanti marah, yang marahnya karena diperintah oleh Allah. Diam karena diperintah oleh Allah. Marah saja yang jelek itu karena perintah Allah. Apalagi ngendikannya. Jadi duduknya tahiyat akhir maksudnya apa? Yaitu penghormatan kepada Allah selama-lamanya. Selama-lamanya. Akhir itu artinya apa? Menetap kekal. Menghormat pada Allah selama-lamanya. Dengan cara apa? Dengan cara menghormat nabinya, menghormat malaikatnya, menghormat ulamanya, menghormat majelis ilmu seperti ini. Kita hormati dengan harta, kita hormati dengan meninggalkan keluarga. Kita menghormati dengan mengorbankan harga diri. Enggak usah diurus harga dirinya. Nanti kalau Allah diagungkan, maka Allah yang mengurus harga dirinya. Allahumma amin. Kemudian matanya melihat tempat sujud. Matanya melihat tempat sujud terus menerus. Dikiaskan dengan tempat sujud adalah mata hatinya terus melihat hatinya. Hatinya dikosongkan dari selain Allah. Berarti hanya diisi dengan Allah. Maka kalau sudah diisi dengan Allah, maka kosong semuanya, yang ada hanya Allah. Itu otomatis. Kosong dari selain Allah. Nah, kalau sudah begitu, terus menerus tempat sujudnya dilihat terus, ya tempat sujudnya dilihat terus, hatinya diperhatikan terus, maka nanti
yaitu menjadi apa? Istilahnya tauhid, memahasatukan Allah, menyatu dengan Allah. Allahumma amin. Tapi ojo ngarani saiki menyatu lho nggih. Ojo pontang-panting pontang gitu. Ya. Jadi kosongkan hatinya dari selain Allah. Jadi terus dilihat hatinya, diperhatikan hatinya, dari hati ke hati. Tapi juga begitu, secara lahir ya kalau ada maksiat jangan dilihat, ya. Nggak bisa melihat hati kalau maksiat itu dilihat, ya. Coba mata fisik melihat tempat sujud, apa bisa maksiat nonton TV? Betul sakit guys. Jadi kita belajar la ilaha illallah itu tentu saja belajar hati. Apakah hanya laki-laki saja yang bisa belajar hati? Oh tidak, jangan menuduh begitu. Hati itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Ya, di akhirat nanti juga tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Jangan mengatakan enak ya jadi laki-laki. Oh, ya enggak sih. Hati itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuannya. Kalimat thayyibah la ilaha illallah itu bukan laki-laki dan bukan perempuan, ya kan? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Semuanya punya potensi. Laki-laki perempuan itu hanya bentuk amal lahirnya kita saja di dunia ini. Kalau imannya sama, nilai imannya, nilai amalnya sama. Jadi bentuk amalnya beda. Ya. Kalau laki-laki itu sebaiknya keluar-keluar, kalau perempuan sebaiknya di dalam. Jangan keluar-keluar, di dalam saja. Allah sudah memberikan bentuk laki-laki dan bentuk perempuan itu beda. Itu juga bisa menjadi ayat dari Allah bahwa laki-laki sebaiknya keluar-keluar, berjuang. Ya, ojo dekem do omahnya. Jangan dekem di rumah. Tapi kalau perempuan sebaiknya dekem di rumah. Ya. Kecuali untuk mencari ilmu dan sebagainya. Jadi laki-laki perempuan itu bentuk amalnya saja beda. Kalau laki-laki contohnya banyak keluar, kalau perempuan apa? Di rumah. Kalau laki-laki hendaknya tidak pelit, tapi kalau perempuan sebaiknya pelit kecuali pada suaminya, ya. Jangan suka perempuan kok mijeti laki-laki lain, oh jangan ya. Tapi nilai amalnya laki-laki perempuan sama. Laki-laki berjuang keluar, berjuang di jalan Allah, mengajar Al-Quran dan sebagainya. Perempuan berada di rumah menjaga diri, itu sama berjuangnya. Sama berjuangnya. Si laki-laki berjuang di jalan Allah, pesan pada istrinya, jangan keluar-keluar, jangan turun dari atas sampai saya datang. Kemudian ternyata ada berita 3 tahap. 1 yaitu ayahnya sakit, nomor 2 ayahnya sakit keras nazak, mau meninggal dunia. Yang ketiga, yang terakhir yaitu ayahanda meninggal dunia. Tetapi si istri tetap di rumah saja, taat pada suami di rumah saja, maka itu sama dengan berjuangnya suami. Juga bisa memberi syafaat. Allahumma amin. Makanya perempuan yang penting taat pada suami. Itu yang penting itu. Tidak ada amal soleh yang lebih baik daripada taat pada suami. Jangan mencontoh Ibu Hawa
Ibu Hawa itu dikasih tahu oleh sang suami ngeyel. Jadi, itu pohon terlarang itu. Ternyata Ibu Hawa, oh enggak mas, itu pohon kelanggengan. Loh, kamu dibohongi oleh setan. Sudahlah. Kemudian tidak sekedar tidak taat, tapi juga mengajak sang suami untuk melakukan durhaka. Suami Nabi Adam kemudian digoda oleh istri tadi, digoda oleh setan pertamanya tidak mempan, digoda oleh istri mempan. Maka juga kita hati-hati yang masih makomnya Nabi Adam. Digoda setan langsung enggak masalah ya, tegar, tapi digoda melalui istri, setan istri ya. Kemudian ikut ya. Yang kita contoh dari Nabi Adam apa? Kalau digoda setan jangan mempan. Yang tidak kita contoh, jika digoda istri waspadalah. Makanya dihafalkan aja bagi istri taat gitu aja. Jadi kembali kalimat thayyibah la ilaha illallah itu bisa siapa saja mengamalkan, laki-laki perempuan bisa mengamalkan. Tidak hanya laki-laki saja. Dan hati itu tidak ada laki-laki perempuannya. Sama kalau boleh ayam, hatinya masa ada hati ayam perempuan, ada hati ayam laki-laki, kan sama gitu. Jadi itulah beberapa fadilah kalimah thayyibah. Mudah-mudahan kita benar-benar diberi ilmu tentang la ilaha illallah. Sehingga kita makrifat kepada Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syam
sallallahu alaihi wasallim sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallim sallallahu ala Muhammad